mata'an Allah bikulli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim bittaraini. Yang kami hormati sahibul bait Haul almarhum Kang Rojali bin Hadi Gigi, Kang Rojali tahun yang ke 10 dan 40 hari Nyairani binti Kang Tepos. Mudah-mudahan seluruh almarhumin yang disebutkan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kematian itu sesuatu yang pasti. Pasti kita akan meninggal dunia. Dan kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Kita tidak tahu di mana meninggal dunia. Kita tidak tahu sedang apa meninggal dunia. Bisa saja telah tahlil Allah panggil kita. Bisa saja sedang makan Allah panggil kita. Bisa saja sedang nonton TV Allah panggil kita. Tapi jarang kalau sedang ceramah Allah panggil. Kapanpun, dimanapun kita berdoa kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka pentingnya haul. Tadi Al-Mukarram guru kita bertawasul menyebutkan arwahul muqaddasah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Al-Habib Umar Al-Attas, Al-Habib Hindan, Habib Ali Kuitang, seluruh habaib beliau sebutkan. Bukan sembarangan beliau menyebutkan. Orang yang sudah paham kalau kurang satu nama kayaknya kurang enak, betul Ustaz. Mungkin beliau juga melihat juga ini. Begitu fasihnya. Habaib disebutkan, kenapa? Bi zikri salihina tatanazzalu. Menyebutkan orang saleh akan Allah turunkan rahmat. Ternyata diteliti lagi oleh ulama-ulama Al-Kasaf yang sudah Allah buka mata hati. Kenapa Allah turunkan rahmat? Karena ketika menyebut nama orang saleh, orang itu hadir di majelis. Ruh mereka hadir. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Gak sembarangan. Menyebutkan nama Syekh Abdul Qadir, menyebutkan nama habaib, menyebutkan orang-orang saleh, Allah turunkan rahmat karena mereka hadir di tengah-tengah kita. Mari kita lihat. Ada kitab namanya Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau itu muridnya Ibnu Taimiyah. Kedua ulama ini dikatakan ulama salaf. Siapa salafi? Wahabi. Siapa Wahabi? Yang gak doyan haul, yang gak doyan Tapi mari kita lihat karya beliau. Karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini kayak mungkin karena ini mantul depannya. Atau mungkin digeser gitu. Ngadepnya kayak biar enak kalau kita mulu.
Mari kita lihat karya daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Beliau menjelaskan 24 pasal diantaranya tentang ruh. Mau dibahas semuanya atau dikit aja? Sampai besok pagi nih. 3 saja pasal yang pertama. Apa? Ta'riful amwat biziaratil ahya wassalamihim alaihim. Ta'riful amwat biziaratil ahya wassalamihim alaihim. Orang-orang yang sudah meninggal, dia mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup. Bahkan beliau mendengar salamnya yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup. Kita pergi keluar Batang, berdiri depan makam Habib Hussein luar Batang. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya sahibal karamah Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus. Kira-kira beliau dengar nggak? Beliau dengar. Beliau tahu nggak? Tahu. Kata beliau, waalaikumsalam. Mau datang ke sini. Kreditan belum bayar 3 bulan. Bahkan ada seorang Habib ziarah ke makam Habib Hussein. Karena makam Habib ini bukan sembarangan, Pak. Makam Habib ini nggak sembarangan. Kalau nggak sembarangan ngomongnya juga sedikit ngaco. Karena makamnya udah beda. Dia ziarah, dia bilang, hai Habib Hussein, kalau ente benar-benar wali, ane pengen nasi kebuli. Begitu, Pak. Pengen nasi kebuli. Belum ngomong lama ada yang bawain nasi kebuli, ada yang bawa ke depan makam. Itu udah yakinnya luar biasa. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan ketika kita ziarah, ketika kita mengucapkan salam, maka sahibul maqam mengetahui itu. Maka banyak di antara kita sarkum, sarjana kuburan. Di mana ada kuburan dia datengin. Bagus ya bagus, emang itu luar biasa. Nitip doa, nitip proposal. Nitip proposal, Pak. Kita ziarah kepada mereka itu nitip proposal. Tawasul namanya, tawasul itu nitip proposal. Bukan kita minta tolong dengan beliau, apalagi kita menduakan Allah dengan beliau. Na'udzubillah. Habib Hussein sahibul karamah, Habib Ali Kuitang sahibul karamah, Habib Abdurrahman Tikini sahibul karamah. Tapi beliau hanya seorang wali dan bukan nabi dan rasul. Ini akidah. Kalau sudah meyakinkan seperti itu aman. Habib Abdurrahman Tikini yang mengeluarkan air ketika ingin diambil kuburannya, kan gitu. Air jernih luar biasa. Sebesar-besar beliau, semulia-mulia beliau, beliau tidak akan pernah jadi nabi dan rasul. Kalau sudah seperti itu aman, mau tiduran di situ, mau dicium-cium juga nggak apa-apa. Itu jangankan menjadikan beliau sebagai Allah, sebagai nabi saja tidak bisa. Ada koridornya, ada pembatasnya yang nggak bisa dilalui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbul Aqtab, di kulli zaman, setiap masa beliau mempunyai seorang wali Allah, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Beliaulah yang berkata, qadami hazihi ala wa ala raqabati kulli waliyin lillah. Ini riwayatnya kuat, Pak. Jadi si Abdul Qadir ketika sedang mengajar,
Tiba-tiba beliau langsung berteriak, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ini berada di pundaknya seluruh para wali Allah. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena Rasulullah berkata, sampaikan setiap wali agar diakui kewaliannya harus siap diinjak dengan kakimu. Suara beliau ngomongnya di Baghdad, di Damaskus terdengar. Seluruh penjuru terdengar. Sampai para wali mengatakan injek. Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya Syekh Abdul Qadir, injek pundak. Diinjek oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah beliau sudah luar biasa. Bahkan karomah beliau sudah riwayatnya sampai kepada riwayat mutawatir. Tapi Syekh Abdul Qadir hanya seorang wali dan tidak mungkin menjadi seorang nabi. Kalau sudah seperti itu, akidah kita aman. Jangankan menjadikan beliau sebagai Tuhan, menjadikan nabi saja kita tidak berani. Karena ada batasan-batas. Jadi pertama seperti itu. Orang yang meninggal dunia ternyata masih komunikasi dengan kita. Kira-kira Kang Haji Rojali tahu nggak kita lagi ngumpul di sini? Beliau berpulang 10 tahun yang lalu. Ada kawan-kawannya di sini. Masih muda-muda ya. Anak-anaknya beliau lihat, cucu-cucunya beliau lihat. Apa yang kita bacakan kira-kira beliau dengar nggak? Dengar, Pak. Sampai kepada beliau, bahkan Fatihatul Kitab khairum minad dunya wa ma fiha. Baca surah Fatihah saja bagi dia lebih baik dunia dan seisinya. Tadi kita baca surah Yasin. Surah Yasin berapa huruf? Banyak, udah masa dihitung capek. Ya, capek udah. Dikali 10. Dikali 10. Tambah kulhu. Tambah kul a'udzu birabbin nas. Tadi yang Ustadz membaca doa, Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan minna wasil. Semua pahala surah Yasin yang kita baca, kita kirimkan kepada beliau. Kira-kira senang atau tidak? Sebelumnya tawasul lagi, masuk. Tawasul itu nggak sembarangan, kenalan Pak, kenalan. Kita kenalan dengan orang-orang saleh. Gimana cara kenalannya? Ngirim hadiah. Ngirim. Biasanya kalau di kampung ini ada tetangga baru. Itu biar kenal dengan tetangga-tetangga, dia bikin dah masakan dah. Kata Nabi, iza marokta marokatan faksir ma'aha wa ta'ahat jiranaka. Kalau engkau masak sayuran, banyakin airnya. Bagiin tetangga. Jadi tetangga dikasih air aja dah. Sopnya air di sini. Wah, ya. Biasanya kita kirim dari mana tuh? Dari tetangga baru RT 2, RW 5. Siapa namanya? Po Indun. Po Indun. Besok lagi dikirim lagi. Dari mana itu buah? Dari Po Indun. Dari Bang Mamat. Ada Bang Mamat sini. Orang kenal semuanya. Dikirim, kira-kira dikirim hadiah senang atau enggak? Tahadu tahabu. Salinglah mengirim hadiah, maka akan senang. Kita ngirim Fatihah kepada para habaib. Alhamdulillah. Wah, lama kopi lama nih. Kopinya belum keluar kopinya. Bentar. Kopi lama-lama sekarang ceramah. Ceramah nggak boleh lama-lama. Kopinya lama di sini kita kopi. Ya. Jadi kita kenalan dengan mereka. Bapak kenal dengan Habib Jindan? Nggak ketemu. Habib Salim? Nggak ketemu. Habib luar apa namanya?
Habib Munzir di makam di Kuncung. Kalibata, di Habib Kuncung. Kuncung, nggak kenal kita, Pak. Tapi dengan mengirim Fatihah, kita berkenalan dengan mereka. Fatihah kita dikirim oleh para malaikat. Ada ngasih hadiah Al-Fatihah Habib. Kata Habib Kuncung, dari mana? Tuh dari Mamat. Lagi ngirim. Oh, alhamdulillah. Kira-kira doain nggak? Minimal ketika nanti meninggal dunia di padang mahsyar beliau sudah bersama dengan kita. Nungguin kita. Udah nggak perlu kenalan lagi. Itu tawasul nggak sembarangan. Tawasul nggak sembarangan. Kenalan kita dengan arwahul muqaddas. Kenapa? Karena apa yang kita baca sampai kepada mereka. Dalilnya apa, Ustadz? Bukhari. Rasulullah ketika perang Badar, itu jenazah orang kafir sudah ditumpuk semuanya satu lubang. Lalu Rasulullah manggil satu persatu. Ya Mughirah, ya Walid, pulang, ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan. Sampai 24 orang dipanggil semuanya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhan? Rasul ngomong gitu. Di sampingnya Umar bin Khattab. Di sampingnya Umar bin Khattab. Umar nanya, ya Rasul ngomong sama siapa? Sama mereka. Kan mereka cuma jenazah doang. Mereka sudah meninggal. Iya, mereka meninggal. Tapi mereka masih bisa mendengar kita. Bahkan tidaklah seseorang marra ala qabri akhihi, lewat kuburan saudaranya, mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum ya ahlat diyar, musabikuna wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Lewat kuburan kira-kira baca salam atau baca numpang-numpang, atau numpang-numpang anak kucing mau lewat tuh. Ucapkan salam. Apa? Illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Sampai kecuali Allah balikan ruhnya. Mengucapkan salam, membalas salam kita. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Itu seluruh yang ada di situ mengucapkan waalaikumsalam. Kira-kira jawab atau tidak? Emang pernah dengar? Ibu-ibu mendingan dengar atau nggak dengar, Bu? Kagak. Dia dengar kencing di tengah jalan. Ibu-ibu lewat pulang harisan kemalaman, pulang tahlil kemalaman, bau besek lagi, bau besek kata. Canda. Lewat kuburan. Kata Ustaz Rusdi, kalau lewat kuburan jangan numpang-numpang anak bakung. Pakai salam. Cobalah. Emang ilmu harus ditunjukin. Ya Allah, tunjukkan bener gak yang diomongin Ustaz Rusdi? Tajribah. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Bener, dibuka kupingnya sama Allah. Dia bisa dengar ucapan jawabannya. Waalaikumsalam pok minah, tak mampir. Di tengah jalan. Bagusnya kita nggak tapi kita yakin bahwa mereka menjawab salam kita. Tapi kalau minta bisa. Jadi Allah itu kalau dibukakan telinga kita, kebuka semuanya. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia melewati sebuah lembah, apa kata ya namlat udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Hai pasukan-pasukanku, yang ngomong semut, masuklah kalian ke lubang. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kita, karena mereka nggak tahu ada kita. Namanya orang kecil kan, rakyat kecil nggak ketahuan. Bansos aja dipotong, Pak.
Dapatnya beras yang dimasak gimana, nggak dimasak gimana. Betul apa betul? Itu di sono di Gandaria, di sini nggak tahu, mungkin enak sini ya. Ya Allah. Fatabassama dohikan. Nabi Sulaiman tersenyum. Itu Nabi Sulaiman bukan setiap saat dengar suara semut, Pak, dibukakan oleh Allah pada saat itu. Suara semut ngomong, kedengaran. Pernah orang sini dengar suara semut ngomong? Enggak. Tapi kalau dibukakan terus, Nabi Sulaiman nggak bisa tidur. Semut kawin kedengeran. Semut kan di mana-mana. Kalau kambing ketahuan tuh, mbek. Oh, kawin tuh. Semut sama kawin kalau kedengaran kan susah. Begitu pula kalau Allah pengen buka telinga kita, kebuka, kelihatan semuanya. Kalau Allah pengen buka penglihatan kita, kelihatan semuanya. Almarhum Bapak Haji Rojali datang di sini. Di mana disebutkan namanya, dikirimkan Fatihahnya, ruhnya. Kata siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauzi bersandar kepada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka almarhum Bapak Haji Rojali dan Ibu Nyarani berbahagia pada saat ini. Semua apa yang kita makan, kita niatkan sebagai sedekah kepada beliau. Yang kedua, inna arwahal ahya wal amwat tatalak. Terkadang ruh orang yang sudah meninggal bisa ketemu dengan ruh orang yang masih hidup. Ngobrol lagi. Tingkatannya tinggal apa? Bisa yaqzatan atau fil manam. Bisa dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi. Ruh itu bukannya mati. Ruhnya Abu Hasan As-Sazili hidup. Ruhnya Junaid Al-Baghdadi hidup. Ruhnya Al-Imam As-Safi'i hidup. Ruhnya Al-Imam Al-Bukhari hidup. Ruhnya Ustaz Sultan Hasanuddin hidup. Ruhnya Fatahillah hidup semua. Yang mati jasadnya. Ruhnya masih hidup, Pak. Cuman terpisah saja. Mereka alamnya lebih tinggi daripada kita. Maka mereka ngelihat kita nggak ngeliat mereka. Mereka dengar kita nggak dengar mereka. Tapi ketika kita menyamakan frekuensinya, maka kita bisa ketemu dengan mereka.